Bagi banyak orang, stoma menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Stoma adalah lubang buatan pada perut yang berfungsi sebagai jalur pembuangan tinja atau urin. Mungkin terdengar asing, tapi stoma memiliki peran yang penting bagi banyak orang. Mari kita bahas lengkapnya tentang stoma bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Arti sebenarnya dari stoma adalah lubang. Nah, dalam istilah medis, stoma adalah lubang yang sengaja dibuat dengan sayatan di bagian tubuh tertentu di dinding perut melalui teknik operasi untuk mengeluarkan zat sisa pencernaan. Zat sisa itu seperti feses, tinja, atau juga urin untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Lubang stoma ini dihubungkan dengan usus atau bagian kandung kemih dan berfungsi sebagai saluran alternatif ketika saluran pencernaan atau saluran kemih tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, dengan begitu zat sisa tadi dapat keluar tanpa harus melewati saluran pembuangan yang semestinya. Stoma dibuat ketika organ tubuh yang ada di dalam proses pembuangan limbah tadi mengalami gangguan atau mengalami suatu penyakit tertentu, sehingga bagian organ tersebut harus disembuhkan atau bahkan harus diangkat sepenuhnya. Pembuatan stoma pada perut bisa bersifat sementara, bisa juga permanen ya, tergantung alasan atau tujuan dari pembuatannya itu. Nah, prosedur untuk pembuatan stoma ini hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis bedah. Fungsi dari pembuatan stoma yang pertama yaitu untuk pembuangan limbah tubuh dengan memberikan jalan keluarnya sisa metabolisme dari dalam tubuh saat organ-organ tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, mengurangi resiko dari komplikasi yang serius apabila sisa zat pembuangan atau sisa metabolisme tadi terjebak dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Nah, bisa juga terjadi resiko infeksi atau keracunan jika zat sisa tadi tidak dikeluarkan. Yang ketiga, bisa meningkatkan kualitas hidup tentunya agar pasien bisa tetap menjalani aktivitas sehari-hari meskipun sedang mengalami gangguan pada sistem pencernaan atau saluran kemih. Beberapa kondisi medis yang memerlukan stoma diantaranya kanker usus, diverkulitis, kemudian ada juga Crohn disease, ada juga kolitis ulceratif atau peradangan ulcer di bagian usus, kemudian bisa juga akibat cedera traumatis pada bagian usus. Fungsi utama dari stoma tadi tentunya agar zat pembuangan sisa metabolisme dikeluarkan dari tubuh ketika saluran pencernaan tadi tidak bisa secara normal melakukan fungsinya. Nah, organ yang sering terganggu untuk masalah pembuangan yaitu yang pertama adalah usus besar. Bisa dibuat kolostomi. Kemudian ada juga pada usus halus itu bisa dibuat ileostomi. Kemudian pada saluran kemih untuk pembuangan urinnya bisa dibuat dengan nama urostomi. Nah, yang pertama kita bahas tentang kolostomi terlebih dahulu. Kolostomi adalah pembuatan stoma atau lubang pada dinding perut yang terhubung dengan usus besar atau kolon dalam istilah medis. Nah, stoma atau lubang tadi pada kolostomi bisa dibuat sementara ataupun permanen. Nah, stoma tadi, lubang itu bisa dibuat permanen jika usus besar harus diangkat atau dipotong karena alasan tertentu, contohnya kanker. Nah, sedangkan stoma sementara pada usus besar bisa dilakukan untuk mengistirahatkan bagian usus besar dan dubur pada saat mengalami gangguan. Nah, setelah usus besar atau bagian anus tadi sembuh seperti semula, dokter bedah tentunya akan menyambung kembali usus besar sehingga feses atau tinja bisa keluar kembali melalui anus secara normal. Nah, ada juga yang kedua, contohnya adalah ileostomi. Ileostomi merupakan pembuatan stoma atau lubang pada dinding perut yang dihubungkan dengan bagian usus halus atau nama medisnya adalah ileum. Nah, seringkali dilakukan pada penyakit, contohnya adalah penyakit radang usus, atau bisa juga kanker yang terletak di bagian usus halus. Nah, stoma ini, stoma sementara pada ileum biasanya dibuat untuk memberikan waktu istirahat pada usus besar atau anus yang sedang mengalami proses peradangan. Sama ya, setelah sembuh organ tersebut, dokter bedah tentunya akan menutup stoma tersebut dan menghubungkan kembali ileum atau usus halus tadi dengan usus besar, lalu menutup lubang stoma tadi. Sehingga
feses bisa keluar melalui anus. Nah, ada juga urostomi, yaitu prosedur pembedahan untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih yang tidak berfungsi dengan normal. Nah, urin itu dikeluarkan melalui tubuh, melalui kantung stoma tadi atau lubang stoma. Contohnya pada kasus kanker kandung kemih. Nah, setelah menjalani urostomi atau pembuatan lubang stoma tadi, pasien akan menggunakan kantong urostomi untuk menampung urin atau air pipis yang dikeluarkan dan akan dikeluarkan secara berkala. Nah, proses pemasangan stoma dan penggantian kantongnya itu merupakan hal-hal yang wajib diperhatikan ya, karena bisa menghindari resiko terjadinya komplikasi dan juga resiko infeksi. Proses pemasangan stoma itu dimulai dari persiapan sebelum operasi. Tentunya pasien akan dilakukan pemeriksaan dulu untuk memastikan kondisi kesehatannya. Lalu dokter akan menjelaskan prosedur apa nih yang akan dilakukan dan tentunya memberitahu pasien bahwa akan dilakukan pemasangan stoma. Nah, pasien tentunya akan dilakukan tindakan anestesi tergantung pada jenis operasi yang akan dilakukan ya. Kemudian dokter bedah nih akan membuat sayatan di bagian perut tergantung di posisi mana untuk mengakses bagian usus atau kantung kemih. Nah, kemudian bagian yang sesuai tadi akan diangkat atau dipotong. Lalu bagian yang tersisa akan dibawa ke permukaan perut dan akan dibentuk stoma atau lubang tadi. Setelah stoma itu terbentuk, dokter akan menjahitnya agar tetap stay atau tetap di tempatnya. Kemudian sayatan di perut tadi akan ditutup, lalu disambungkan dengan kantung stoma tadi. Nah, setelah operasi, pasien akan dipantau untuk menilai dari fungsi stomanya, apakah berfungsi dengan baik dan bisa mengeluarkan tinja atau urin dengan baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan oleh pasien atau keluarga pasien yaitu proses penggantian kantung stoma yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama tentunya siapkan dulu kantung stoma cadangan yang baru dan juga peralatan untuk membersihkan. Yang kedua, pastikan tangan bersih ya sebelum mulai proses penggantian, dan kalau memang ada tersedia lebih baik menggunakan handscoon. Kemudian yang ketiga, jangan lupa melepaskan kantung stoma tadi perlahan-lahan dan hati-hati. Lalu buang kotoran yang ada dengan cara yang baik tentunya ya, dibuang di tempat juga yang aman. Lalu gunakan air hangat dan kain bersih atau kasa untuk membersihkan area lubang di sekitar stoma tadi. Nah, bersihkan juga lendir-lendir yang keluar di daerah tersebut karena tentunya akan banyak lendir ya. Dan pastikan area tersebut kering. Setelah itu bisa dioleskan salep yang berasal dari dokter atau salep-salep pelembab. Kemudian tempelkan kantung stoma yang baru yang sudah disiapkan dengan rapat di lubang stoma tadi. Pastikan tidak boleh ada celah agar tidak terjadi kebocoran. Nah, setelah tertempel dengan rapat, periksa kembali untuk memastikan kantongnya sudah terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran atau celah. Kemudian, buang kantong yang lama dan semua bahan yang sudah dipakai tadi. Lalu, pada saat mengganti kantong stoma, jangan lupa untuk selalu memeriksakan kondisi dari lubang stoma tadi. Periksakan apakah ada perubahan ukuran, apakah lubangnya mengecil, membesar, atau mungkin keluar atau prolaps dari bagian lubangnya tadi. Nah, apabila ada perubahan warna, ini juga perlu hati-hati ya. Misalkan ada perubahan warna menjadi pucat, atau membiru, atau bahkan menghitam. Khawatir ada gangren atau kematian jaringan. Nah, itu wajib dilaporkan ke dokter yang bersangkutan. Kemudian apabila ada perdarahan juga harus segera diperiksa ke tenaga medis terdekat. Mengganti kantung stoma secara rutin sangat penting untuk mencegah infeksi dan iritasi kulit, dan juga tentunya menjaga kenyamanan pasien. Nah, dengan cara perawatan yang baik dan juga support dari keluarga, hal itu bisa membantu pasien menjadi lebih percaya diri dan menjaga kualitas hidup mereka. Nah, sebenarnya tergantung kondisinya ya. Selain stoma, ada sih beberapa alternatif pengobatan tergantung dari diagnosa dari penyakit pada pasien tersebut. Beberapa opsi yang pertama yaitu langsung melakukan pembedahan rekonstruktif yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau memulihkan fungsi organ yang terganggu, seperti reseksi usus atau pembuatan anastomosis, atau menghubungkan langsung nih bagian-bagian usus yang bermasalah.
Bisa juga dilakukan terapi obat untuk kondisi khusus, contohnya pada kondisis atau kolitis ulceratif pada peradangan. Nah, pengobatan ini dengan obat antiinflamasi atau imunosupresan dapat membantu mengontrol dari gejala penyakit tersebut. Nah, harapannya pembuangan sisa metabolisme dapat tetap berlangsung dengan baik. Nah, beberapa kondisi yang masih ringan tentunya bisa dibantu dengan pasien tersebut harus memiliki gaya hidup yang baik dengan cara menghindari makanan yang bisa memperburuk gejala dengan cara makan yang tinggi serat. Kemudian hindari juga makanan yang sulit diolah untuk mencegah sembelit. Teman-teman juga harus memperhatikan asupan cairan yang cukup agar fesesnya tidak keras. Nah, kemudian apakah permanen atau sementara tergantung dari penyakitnya dan kondisi yang menyertai. Itu biasanya nanti dokter yang menentukan. Nah, stoma ini bisa dibuat dalam jangka waktu hanya sementara ya. Stoma seringkali dibuat sebagai solusi sementara selama ada operasi besar atau selama pengobatan kanker belum selesai. Nah, dalam banyak kasus, stoma itu akan ditutup kembali setelah proses penyembuhan atau perbaikan dari organ itu. Namun, dalam beberapa situasi seperti kanker yang stadiumnya lanjut atau penyakit kronis yang parah, itu bisa jadi stomanya harus dibentuk secara permanen karena ada juga kerusakan di organ pencernaan atau pengangkatan secara permanen organ yang tidak memungkinkan pasien untuk membuang sisa pembuangan atau sisa metabolisme secara normal. Nah, hal ini tentunya tergantung dari kondisi pasien dan tindakan medis apa yang dilakukan. Teman-teman bisa konsultasi dengan dokter agar mengetahui rencana tindakan yang akan dilakukan. Komplikasi dari pembuatan stoma itu bisa terjadi kebocoran dan bisa terjadi iritasi tentunya. Iritasi bisa terjadi di sekitar stoma. Nah, komplikasi juga dapat terjadi akibat infeksi yang diperberat dengan kondisi pasien misalkan imunokompromis atau daya tahan tubuhnya turun. Beberapa komplikasi medis lain juga bisa terjadi seperti fistula mukokutan, yaitu fistula atau rongga yang terbentuk antara stoma tadi dengan jaringan kulit di sekitarnya. Jadi tiba-tiba terbentuk lubang tuh. Terjadinya biasanya karena iritasi atau kondisi pasien yang albuminnya rendah. Bisa juga karena ada infeksi berat. Nah, penanganannya tentunya adalah dengan perawatan luka yang baik. Apabila terjadi nekrosis atau kematian jaringan, biasanya terbentuk warna kehitaman di jaringan sekitar stoma. Itu tentunya harus dilakukan tindakan debridement atau pembersihan oleh dokter. Nah, bisa juga terjadi komplikasi, terjadi retraksi atau penarikan dari jaringan di sekitar stoma karena tidak kuat jaringan ikat di sekitarnya. Nah, itu penanganannya adalah menyesuaikan dari kantong tadi atau stoma tadi agar dikembalikan ke posisi yang sempurna. Nah, bisa juga komplikasi selanjutnya yaitu hernia peristoma, yaitu adanya bulging atau pembengkakan yang disebabkan oleh usus pada daerah sekitar stoma. Nah, penting untuk pasien berkonsultasi segera agar gejala yang muncul tadi setelah pemasangan stoma dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan gejala yang lebih berat. Stoma adalah bagian dari hidup, bukan penghalang untuk bahagia. Dengan perawatan yang tepat dan juga dukungan dari orang-orang terdekat, Anda bisa tetap beraktivitas dengan baik. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe dan berikan like juga komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!